Permasalahan RJ ini diawali dengan padatnya lapas. Korban memaafkan, Iya. tapi masyarakat menolak untuk di-RJ-kan. Karena nggak bisa dilanjutkan karena masyarakat menolak. Halo pendengar dan juga pemirsa, berjumpa lagi bersama dengan saya Rosi, dan kali ini tentunya kami ketemu lagi dengan Anda dalam podcast RRI Semarang. Pendengar dan juga pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung, tentunya juga kami ucapkan selamat bergabung. Podcast kali ini mengangkat satu topik, yakni terkait dengan transformasi restoratif justice menjadi mekanisme keadilan restoratif. Nah, seperti apa? Nanti tentunya saya juga bakal ngobrol panjang. Kali ini tamu saya adalah dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan Anda bisa menyimak tentunya melalui program 1 RRI Semarang, dan pastikan juga Anda mengikuti melalui siaran YouTube RRI Semarang. Baik, ada dua narasumber yang sudah hadir di studio podcast untuk kesempatan kali ini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Ada yang pertama, ladies first dulu kali ya. Saya perkenalkan untuk Anda, pendengar dan juga pemirsa. Ada Ibu Vera Dona SHMH, beliau adalah koordinator 5 pada Kejati, Jawa Tengah. Bu Vera, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Vera. Ini nanti kita bakal ngobrol banyak tentunya soal restoratif justice menjadi mekanisme keadilan restoratif. Tapi ditahan dulu Bu Vera, karena ternyata Bu Vera juga nggak sendiri gitu ya. Di sampingnya pendengar dan juga pemirsa, ini ada satu lagi tamu saya. Saya akan perkenalkan, tentunya juga masih dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Beliau adalah Bapak Sulisyadi SHMH atau akrab disapa dengan Pak Sulis. Beliau adalah Kasih C pada bidang tindak pidana umum Kejati, Jawa Tengah. Pak Sulis, apa kabar? Alhamdulillah Bu Rosi, Iya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Sulis sudah hadir di studio podcastnya RRI Semarang. Nanti bersama dengan Bu Vera kita bakal ngobrol banyak tentunya terkait dengan restoratif justice, tapi kemudian juga ada tahapan, ada prosesnya menuju mekanisme keadilan restoratif. Ya. Untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, ini tentu juga penasaran ya, kalau kita ada di Jaksa Menyapa kemudian juga membahas tentang restoratif justice. Kami ingatkan dulu deh ya, sebetulnya restoratif justice itu apa sih? Saya ke Pak Sulis dulu sebelum nanti ditanggapi juga ditambahkan oleh Bu Vera. Pak Sulis, kalau kita bicara tentang restoratif justice, deskripsinya itu apa sih Pak sebetulnya? Iya, jadi restoratif justice, restore. Jadi restoratif justice itu kan berasal dari bahasa restore. Restore itu kembali ke keadaan semula. Jadi ketika tindak pidana terjadi, itu ada keseimbangan hukum yang tidak seimbang, Bu. Oleh karena itu di restore, dikembalikan. Kalau kita bicara secara restoratif justice, tentu istilah restoratif justice itu baru kita kenal, itu kan sejak keluarnya Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Jadi penggagas utamanya adalah Bapak Jaksa Agung kita, Bapak Burhanuddin, yang kemudian beliau menggagas, sebenarnya ini bermula dengan adanya overcrowding di lapas rutan yang ada di Indonesia. Sementara di negara-negara lain seperti kita lihat Belanda itu sudah justru lapasnya sudah penghuninya sudah berkurang. Tapi di kita ini overcrowding gitu. Karena melihat seperti itulah kemudian Bapak Jaksa Agung itu tergerak untuk kemudian memikirkan bagaimana caranya ini. Oleh karena itu kemudian beliau membuatlah namanya Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 yang ditandatangani oleh beliau bulan Juli 2020. Tapi tidak semua perkara itu bisa di-RJ-kan kan gitu. Jadi beliau membuat semacam guidance, batasan-batasan apa sih yang bisa di-RJ-kan, bagaimana sih mekanismenya kan begitu. Itu kemudian menjadi semacam payung hukum bagi seluruh jaksa yang ada di Indonesia untuk mulai bergerak. Mulai bergerak untuk kemudian berusaha memberikan keadilan bagi pelaku dan korban. Jadi digarisbawahi ya Bu. Kalau dulu kan korban ini kan kurang mendapat perhatian, kan gitu. Semua menuju ke pelaku, penghukuman. Mindset itu dirubah dengan adanya RJ. Bukan lagi penghukuman, tapi kemudian menjadi restoratif justice yang memperhatikan keadilan bagi korban.
kan gitu. Kalau keadilan restoratif itu apa? Yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, kan gitu. Dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pemulihan keadaan semula. Jadi ketika terjadi tindak pidana, kondisinya tidak seimbang. Korban kehilangan barang, kan berarti tidak seimbang, atau ada barang hilang kan gitu. Nanti kita kembalikan keadaan itu menjadi keadaan semula dengan cara tadi itu, dengan restoratif justice seperti itu. Oke, Pak Sulis, tadi sempat disinggung juga terkait dengan restoratif justice itu nggak langsung bisa dilaksanakan. Ada syaratnya, harus memenuhi persyaratan yang ada. Nah, apa saja yang memenuhi persyaratan? Seharusnya restoratif justice itu implementasinya bagaimana? Oke, siap. Jadi gini Bu, terkait RJ tadi itu sudah diatur secara lengkap dalam Perja 15/2020. Syarat utama seseorang bisa mendapatkan RJ pada saat itu ya, sebelum KUHP muncul nih kan gitu, itu yaitu satu, yang pertama tentu dia bukan residivis, belum pernah melakukan tindak pidana, itu syarat utamanya di situ kan gitu. Yang kedua ya kan, itu dia ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun kan gitu. Terus kemudian ada perdamaian di antara kedua belah pihak, kesepakatan gitu ya? Damai ya. Terus kemudian ada ganti kerugian, tapi bukan wajib, kan gitu. Ganti kerugian, jadi ganti kerugian terhadap kerugian yang dialami oleh korban, kerugian real yang dialami oleh korban, kan begitu. Yang kemudian ada juga syarat-syarat tertentu yang tidak boleh, kan begitu. Itu dalam pasal 5 Pedoman Perja 15/2020 itu jelas-jelas mengatur di situ. Sudah ada secara limitatif di situ kan gitu. Kemudian tindak pidana nilai kerugian tidak lebih dari 2,5 juta, itu syaratnya juga. Tapi ini juga tidak wajib. Bisa lebih dari 2,5 juta kan begitu. Asal ada syarat-syarat tertentu kan begitu. Nggih. Kemudian yang nggak boleh itu apa? Saat itu kan gitu. Nggak boleh di RJ itu satu, tindak pidana yang terhadap kesusilaan itu nggak boleh. Kesusilaan tidak bisa di RJ. Itu nggak boleh. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden, wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, itu kan muncul tuh di pasal 5 ayat 8-nya Perja kami. Kemudian tindak pidana minimal. Kalau kita lihat kan banyak perkara-perkara yang ada pidana minimal sekian tahun, maksimal sekian tahun. Nah kalau ada yang seperti itu nggak bisa di-RJ juga. Gitu. Itu ya. Kemudian tidak pidana narkotika. Narkotika nggak bisa kecuali ada kecualinya pengguna. Amanah pasal 55 Undang-Undang Narkotika itu kan terhadap pengguna direhabilitasi. Gitu. Nanti ada pedoman jaksa agung yang lain, pedoman nomor 18 itu terkait rehabilitasi untuk pelaku pengguna narkotika. Kemudian yang lain tidak pidana lingkungan hidup itu nggak boleh, kan gitu. Kemudian tidak pidana dilakukan oleh korporasi itu juga nggak boleh dilakukan RJ. Itu batas-batasannya Bu. Syarat-syarat yang tadi disampaikan oleh Pak Sulis itu bisa diakses oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa tahu tentang peraturan-peraturan tersebut, Pak? Jelas. Sekarang ini kan eranya sudah era transborderless kan. Orang dengan mudah kita punya handphone, kita tinggal ketik peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 ya, bisa langsung disimak, otomatis ya? akan muncul. Apa yang kita sampaikan ini adalah apa yang ada di dalam aturan kan begitu, dan harus kami pegang teguh karena penyelesaiannya juga secara berjenjang ini. Baik. Iya, pendengar dan juga pemirsa, kalau tadi dari Pak Sulis kita agak tarik ke belakang sedikit tentang restoratif justice, saya juga akan beralih ke Bu Vera karena topik kita adalah terkait dengan transformasi restoratif justice menuju ke mekanisme keadilan restoratif atau MKR. Nah, ini mungkin Bu Vera juga bisa jelaskan sedikit tentang MKR, mekanisme keadilan restoratif. Itu apa Bu yang berbeda dari pelaksanaan RJ itu tadi? Terima kasih Mbak Rosi. Sebenarnya kalau RJ dan MKR itu tipis-tipis ya Mbak. Namun kalau RJ itu kan internal kejaksaan Mbak.
Jadi dia berlaku ketika perkara ini sudah beralih ke penuntutan. Namun ketika MKR ini berdasarkan paradigma sekarang, KUHP baru, bahwa yang tadinya hukum adalah diadakan untuk penjeraan, sekarang beralih menjadi pemulihan keadaan. Sehingga penyelesaian perkara pidana tidak hanya vonis ke penjara. Karena seperti tadi disampaikan oleh Mas Sulis bahwa permasalahan RJ ini diawali dengan padatnya lapas. Betul. Kemudian perkara-perkara kecil, kejahatan-kejahatan kecil sederhana yang sebenarnya bisa diselesaikan tidak hanya harus berujung ke penjara. Sehingga tadi disampaikan kita merestor, mengembalikan, memulihkan keadaannya seperti sedia kala lagi. Karena pemulihan ini juga pemulihan terhadap korban, pemulihan juga kerugian, juga pemulihan keadaan sosial di masyarakat. Bagaimana pelaku ini kemudian nanti bisa kembali lagi ke masyarakat. Tidak ada lagi stigma, oh ini pelaku kejahatan keluar dari penjara. Nah, namun dengan adanya MKR ini, pelaku tetap bertanggung jawab, tetapi dia tidak di penjara. Stigma penjara itu kan memang menjadi label yang jelek untuk di masyarakat. Dan dalam catatan kriminal itu juga berpengaruh seumur hidup ya Bu? Iya. Tapi dengan MKR tidak juga melepaskan para pelaku ini untuk lepas tanggung jawab. Karena di situ ada kewajiban kalau di MKR ada dialogis antara korban pelaku. Ada namanya pemulihan keadaan. Itu juga ada pemuka masyarakat terlibat di situ. Agar apa yang tadi saya bilang, pemulihan situasi kondisi di masyarakat itu kembali lagi ke semula. Tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi saling membalas. Negara paradigma sekarang itu beralih, yang tadinya penjeraan kemudian beralih ke restore itu tadi, pemulihan keadaan. Tidak hanya keadaan kerugian secara materi, namun juga kerugian secara psikologis, kerugian secara kembali secara semula keluarga. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Bu Vera, Pak Sulis, kita tahan dulu karena nanti kita juga akan kembali lagi. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali sesaat lagi. Transformasi restoratif justice menuju ke mekanisme keadilan restoratif bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang juga masih terus mengikuti hadirnya siaran kami, termasuk juga siaran YouTube kami di RRI Semarang. Karena kami hadir dalam podcast RRI Semarang bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dan masih bersama dengan beliau berdua, tamu saya yang sudah hadir di studio podcast. Dan kita masih bahas tentang transformasi restoratif justice menuju ke mekanisme keadilan restoratif atau disingkat RJ menuju ke MKR gitu ya. Baik, langsung saja saya ke Bu Vera terlebih dahulu. Bu Vera, tadi sebelum kita jeda sudah disampaikan oleh Bu Vera bahwa restoratif justice menuju ke mekanisme keadilan restoratif itu sebetulnya konsepnya tipis-tipis sama bahkan ya, hanya saja memang prosesnya ketika tadi internal kejaksaan yang disampaikan oleh Pak Sulis, kemudian MKR ini prosesnya ada di berbagai tahapan gitu, termasuk dari instansi-instansi yang juga terkait dalam sebuah peradilan. Tapi ini efektif diberlakukan itu kapan sih Bu? Dan apakah sudah ada kasus yang kemudian menggunakan mekanisme keadilan restoratif ini? Terima kasih Mbak Rosi. Jadi memang
mulai dari Januari kita ada masa transisi. Masa transisi pemberlakuan antara sebelum berlakunya KUHP yang baru dan setelah KUHP yang baru. Jadi Jaksa Agung menerbitkan aturan bahwa di masa transisi kita melihat dimulai dari tanggal penyidikan. Penyidikan yang dimulai sebelum 1 Januari 2026 masih memberlakukan RJ berdasarkan Perja 15 tahun 2020. Sementara penyidikan yang sudah dimulai di tanggal 2 Januari 2026 mulai diberlakukan MKR sebagaimana diatur dalam KUHP yang baru. Sehingga itu batasannya. Jadi ketika mungkin jaksa melihat akan dilihat dulu mulai dari surat perintah penyidikan. Kemudian seperti tadi disampaikan oleh Mbak Rosi, kapan sih dimulainya MKR itu? Nah, MKR itu mungkin KUHP baru itu sudah dalam lembaran negara sudah beredar ya. Teman-teman pembaca mungkin pendengar bisa melihat dalam KUHP yang baru itu diatur di dalam pasal 79 sampai 88 KUHP. Di situ diatur bahwa MKR bisa dimulai dari penyelidikan. Kalau dulu di sebelum pemberlakuan KUHP, MKR restoratif justice baru dimulai ketika berkas perkara itu dilimpahkan ke penuntutan, yaitu ke jaksa. Namun ketika pemberlakuan MKR ini mulai dari penyelidikan Mbak, mulai dari polisi, itu sudah ditawarkan apakah akan diselesaikan melalui MKR. Jadi MKR seperti tadi disampaikan bahwa negara berusaha memulihkan. Ada dialogis antara korban, antara pelaku, dan pemuka masyarakat. Untuk apa? Memulihkan keadaan seperti semula lagi. Itu tujuan utamanya. Sehingga memang kembali lagi ke paradigma modern sekarang. Kalau dulu itu KUHP yang lama itu kan memang warisan kolonial ya Mbak ya. Sehingga memang masih menggunakan paradigma penjeraan, penghukuman, penjara dan lain sebagainya. Sementara di aturan hukum pidana kita yang sekarang bergeser, mulai lagi manusiawi, mulai lagi kita bergeser berkembang ke keadilan yang lebih memanusiawi, humanis. Transformasi itulah yang kemudian bergeser sehingga memang dimaksimalkan memulihkan situasinya di masyarakat seperti apa. Hal-hal seperti tadi disampaikan, pidana-pidana kecil, kadangkala perkelahian antar tetangga, kemudian memukul, kemudian dilaporkan menjadi penganiayaan. Ketika salah satu kemudian dipenjara, dia akan mendapat stigma jelek di masyarakatnya. Kemudian akan timbul juga dendam dan lain sebagainya. Sehingga kondisi situasi di masyarakat tidak lagi damai, penuh dengan dendam. Nah, negara berusaha untuk mengembalikan situasi masyarakat itu menjadi lebih damai dan baik untuk semua, baik itu terhadap korban, juga pelaku, juga masyarakat sekitarnya. Oke. Tujuan utamanya itu, Mbak. Karena kembali lagi pada konsep awal adalah soal pemulihan. Bukan semata-mata terkait dengan hukuman begitu, tetapi pemulihan, begitu ya Bu Vera. Baik, pendengar dan juga pemirsa, ini saya juga akan melanjutkan perbincangan ini bersama dengan Pak Sulis, karena kalau kita tahu bahwa memang di masyarakat itu ada banyak sekali kasus yang kalau kita bahas kasus per kasus tentu tidak akan selesai gitu ya. Tapi saya juga ingin bertanya ke Pak Sulis. Pak Sulis, ada misalnya ketika terjadi sebuah kejahatan gitu ya, yang semula inginnya adalah restoratif justice, tetapi ternyata tidak bisa untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban. Itu ada tidak Pak kasus yang demikian yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, atau kalau bukan Kejaksaan Tinggi setidaknya yang ada di wilayah Jawa Tengah gitu ya. Pemulihan korban itu kan juga ada penggantian secara finansial, katakanlah gitu ya, kalau kerugiannya itu berupa memang materi gitu. Tapi kemudian ketika si pelaku ini tidak bisa mengembalikan, itu ada cara-cara atau mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan oleh kejaksaan juga tidak untuk bisa restoratif justice itu berlaku dalam kasus tersebut? Oke, terima kasih Bu Rosi.
Mbak Rosi nggih. Jadi gini, terkait dengan case yang seperti itu memang tadi saya sampaikan di awal kan, bahwa syarat adanya pengembalian sejumlah uang, kemudian syarat adanya perdamaian itu harus dengan mohon maaf penggantian kerugian, itu kan di antara kedua belah pihak. Iya. Kan gitu. Jadi RJ ini kami itu sebagai fasilitator. Mediatornya adalah pihak kejaksaan gitu ya. Kami fasilitator mempertemukan korban dan pelaku untuk berdiskusi dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama kan begitu, dan keluarganya dan penyidiknya. Kita duduk bareng-bareng nih kan gitu. Jadi kita kalau mereka punya kesepakatan monggo silahkan gitu. Berapapun kan gitu, yang penting wajar. Kan kadang-kadang gini, mohon maaf. Kami sangat menghindari ya kan RJ ini menjadi semacam mohon maaf nih, kita dalam tanda kutip semacam alat untuk korban meminta sesuatu yang berlebihan. Kadang-kadang seperti itu kan. Mohon maaf, celah pemerasan dan lain-lain gitu ya. Misalnya nih dia dipukul, lukanya cuma hematom nih. Mematok di sini dengan 150.000 di puskesmas bisa, dia minta 25 juta. Baik. Ini kan kami justru yang seperti ini kan nggak elok kan di hadapan tokoh masyarakat, tokoh agama ini nggak elok sekali kan begitu. Oleh karena itu kemudian ya kita akhirnya mengambil kesimpulan memang salah satu pihak tidak bersedia kan begitu. Kalau si korban tetap ngotot saya tetap minta 25 juta, berarti kan dalam posisi seperti ini kan korban memang nggak mau berdamai gitu ya, tidak tercapai kesepakatan. Tentu ini menjadi pertimbangan kita. Jaksa ketika menuntut dan memutus kan punya hal yang meringankan memberatkan. Kan begitu. Betul. Dengan kondisi seperti itu kita bisa melihat. Jadi seseorang dituntut pidana penjara, pidana apapun wujudnya itu kan ada alasan memberatkan dan meringankan. Ini menjadi pertimbangan jaksa maupun hakim ketika memutus Bu Rosi, Mbak Rosi seperti itu. Jadi case yang seperti itu ada, pernah kami alami juga. Ketika saya berdinas tempat lain, bukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, saya pernah mengalami seperti itu. Memang si korban kekeh ini minta puluhan juta. Tentu kan bukan nilai yang kecil gitu. Itu yang jangan sampai RJ ini kemudian menjadi apa ya, tidak baik juga gitu kan. Jadi yang kesempatan gitu. Dalam kesempitan. Ini yang kita hindari juga. Kita juga nggak mau kita menjadi alat untuk seperti itu kan gitu. Selama itu tidak wajar ya kita cut aja, sidangkan aja kan begitu. Tapi tadi terkait dengan RJ ini sebenarnya ini awalnya 2020 ini kan ranah kebijakan, diskresi. Di masing-masing instansi APH ada namanya RJ. Di kepolisian ada RJ, di kejaksaan ada RJ. Di pengadilan pun ada namanya RJ, kan gitu. Tapi aturannya masing-masing punya sendiri-sendiri Bu, Mbak Ros kan gitu lah. Dengan adanya KUHP baru, Undang-Undang 25 ya, 25 itu sudah dilembagakan. Dasarnya undang-undang. Kalau peraturan Jaksa Agung ini kan peraturan di bawah undang-undang. Kapolri, peraturan Kapolri di bawah undang-undang. Surat edaran Mahkamah Agung di bawah undang-undang. Sekarang dilembagakan dengan KUHP baru. Tadi disampaikan oleh Bu Vera Dona, pasal 79 sampai pasal 88 KUHP kita, kan begitu. Itu sebuah pegangan hukum itu. Pegangan hukum bagi pelaksanaan RJ di seluruh Indonesia. Di instansi manapun itulah pegangannya, kan begitu. Jadi ini sebenarnya transformasi seperti itu saja. Jadi perubahan dari yang awalnya ini aturan masing-masing instansi APH berubah menjadi dilembagakan dalam KUHP. Kalau dalam KUHP tentu dengan aturan-aturan tadi Bu, ada batas-batasannya. Kalau dulu kan ada yang membatasi yang penting bukan tindak pidana A, B, C, D, E, F, kan begitu. Semua bisa kan gitu, yang penting ada perdamaian. Sekarang nggak bisa. Tadi ya syaratnya hanya, nanti biar Bu Vera yang menjelaskan lebih jauh syarat-syaratnya apa, MKR itu kan gitu. Hampir sama lah dengan punya kejaksaan sepertinya 5 tahun, 5 tahun segala macam itu ada nanti. Ya Bu Vera dulu yang menjelaskan. Nah ini saya langsung ke Bu Vera ini terkait dengan syarat-syarat MKR. Tadi di awal saya juga bertanya ke Pak Sulis sebetulnya yang memenuhi kriteria untuk bisa RJ itu apa saja. Nah di MKR ini yang sudah dilembagakan tadi Bu, ini bagaimana? Syarat-syaratnya apakah juga masih sama atau ada beda-beda tipis juga?
Sebenarnya beda-beda tipis ya Mbak. Jadi memang ancaman hukuman yang tidak boleh lebih dari 5 tahun dan lain sebagainya. Tadi tidak boleh perzinahan yang berkaitan dengan nyawa, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan narkotika, kecuali bahwa itu penyalahguna atau pengguna. Nah, sebenarnya sama seperti itu. Namun memang ada perbedaannya ini dari segi prosedur Mbak. Prosedurnya apa? Kalau seperti tadi disampaikan bahwa ketika sebelum KUHP yang baru itu kan masih lembaga perinstansi. Iya. Nah, ketika MKR ini masuk ke dalam sistem peradilan pidana, sehingga ketika dilakukan MKR di tahap penyelidikan misalnya, itu harus dilaporkan ke penuntut umum, kemudian diajukan untuk penetapan ke pengadilan, sehingga semua lembaga ini tahu Mbak, baik itu penyidik, penuntut umum dan pengadilan, hakim pada saatnya, sehingga itu penetapan. Dan kalau dalam KUHP itu diatur prosedurnya bahwa dipertemukan dialogis antara korban, pelaku, pemuka masyarakat dan APH, kemudian dituangkan dalam kesepakatan. Nah, kesepakatan itu diberikan juga waktu, dalam waktu 7 hari harus diselesaikan. Harus seperti tadi Mbak Rosi bilang, kalau dia nggak bisa gimana? Iya. Berarti MKR-nya kan tidak berhasil. Iya. Diajukan lagi, dilimpahkan, misalnya di penyelidikan, dinaikkan ke penyidikan, diupayakan lagi MKR. Bila tidak bisa lagi, naik lagi nanti ke penuntutan. Jadi upaya-upaya MKR itu akan terus dilakukan. Seperti karena tadi bahwa semangatnya adalah pemulihan itu. Bila memang kemudian tidak bisa, barulah ultimum remedium ini, penjeraan ini, baru masuk ke sana. Seperti itu Mbak. Jadi memang negara berusaha untuk memulihkan situasinya menjadi lebih baik. Tidak hanya penjeraan, penghukuman, memasukkan orang, balas dendam, tidak lagi seperti itu. Paradigmanya bergeser menjadi pemulihan. Belum lagi kalau ini kaitannya dengan mungkin baik pelaku atau korban juga masih dalam usia muda yang dirasa juga masih mempunyai masa depan yang panjang juga ini ya, Pak Sulis dan juga Bu Vera. Ini tentu juga menjadi pertimbangan bahwa harapannya bisa kembali lagi ke masyarakat, bisa melanjutkan apa-apa saja yang tertunda dan memperbaiki diri dan lain-lain gitu ya Bu? Iya. Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, masih penasaran lagi soal restoratif justice, transformasinya menuju ke mekanisme keadilan restoratif? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali lagi dalam podcast RRI Semarang bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. 92,1 Prado FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Saya Rosi masih temani Anda dalam podcast RRI Semarang bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam sesi Jaksa Menyapa, dan masih juga bersama dengan dua narasumber kami ya yang hadir di studio podcast RRI Semarang. Saya perkenalkan biar Anda semakin kenal juga pendengar dan juga pemirsa. Ada Ibu Vera Dona SHMH, beliau adalah koordinator 5 pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan ada satu lagi beliau ada Bapak Sulistiadi SHMH, Kasih C pada bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dan kami juga masih bicara tentang transformasi restoratif justice menjadi mekanisme keadilan restoratif. Dan saya akan kembali lagi ke Bu Vera sebelum nanti juga Pak Sulis juga akan saling melengkapi ini ya kaitannya dengan transformasi ini.
Bu Vera, kita tahu bahwa MKR ini kan sudah mengikat, kemudian tadi kalau istilahnya saya meminjam dari Pak Sulis itu sudah naik pada lembaga gitu ya Pak. Tapi kalau kita juga ingin tahu sebetulnya peran jaksa itu kan juga cukup dominan juga terkait dengan pelaksanaan MKR ini. Peran jaksa itu ada di titik mana? Apakah hanya pada saat duduk bersama untuk mencapai kesepakatan itu, ataukah ada peran-peran jaksa lainnya yang kemudian juga masyarakat pendengar itu harus tahu juga, pemirsa harus tahu juga bahwa peran jaksa itu di mana dalam MKR ini, Bu? Terima kasih Mbak Rosi, ini menarik sekali ya. Jadi dalam KUHP baru ini penuntut umum jaksa itu berperan sebagai dominus litis. Jadi dia penentu perkara, penentu arahnya perkara. Apakah perkara ini layak naik sidang ataukah berhenti? Atau seperti apa. Nah, kalau kita melihat berdasarkan Perja 15 2020, RJ berhenti atau tidak itu hanya berdasarkan pertimbangan dari jaksa. Nah, namun ketika kita sudah transformasi ke MKR, itu sudah persyaratannya sudah lebih ketat. Karena diatur dalam KUHP itu sendiri tahapannya. Dan ada yang namanya check and balance antar aparat penegak hukum. Seperti yang tadi saya sampaikan, bila MKR dilaksanakan di penyelidikan misalnya tidak berhasil, itu akan dilimpahkan perkaranya naik ke penyidikan. Dan itu juga akan dilakukan upaya juga MKR. Nah, bila tidak berhasil pelaksanaan MKR, ketika berkas perkara dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, itu juga akan dicek. Hasil MKR itu akan terlampir di dalam berkas perkara sebagaimana diatur dalam KUHP. Itu menjadi bagian dari berkas perkara dan itu dicek lagi. Kesepakatannya seperti apa, kenapa tidak berhasil, apa yang sudah dipenuhi atau tidak dipenuhi. Karena MKR itu kadang-kadang begini Mbak, kadang-kadang dilakukan upaya MKR tapi tidak berhasil. Atau dilakukan upaya MKR tapi persyaratannya mungkin ada yang tidak dilaksanakan. Atau dilakukan MKR tapi ada sebagian sudah dilaksanakan, sebagian tidak. Seperti tadi disampaikan kan ada klausul-klausulnya yang dituangkan dalam surat kesepakatan itu terkait pemulihan, kerugian, dan lain sebagainya itu. Nah, itu akan dicek sehingga ketika di tahap penuntutan, ketika dilimpahkan mungkin di kejaksaan, ada kemungkinan-kemungkinan itu. Apakah perkara ini memang belum pernah dilakukan MKR? Apakah sudah pernah dilakukan MKR tapi tidak berhasil? Apakah sudah dilakukan MKR berhasil tapi belum dipenuhi semua? Ataukah sudah dilakukan MKR tapi dipenuhi sebagian? Nah, itu harus dicek oleh penuntut umum. Nah, itulah peran penuntut umum adalah penentu perkara ini. Dialah dominus litis sebagaimana amanah di dalam KUHP yang baru. Bahwa jaksa adalah penentu perkara ini. Arah perkara ini kemana itu dalam pertimbangan jaksa penuntut umum. Mungkin seperti itu. Baik, dari penjelasan Bu Vera Dona ini Pak Sulis mungkin juga jadi ingin tahu juga bahwa sebetulnya kesepakatan itu bukan hanya antara pelaku dengan korban saja, tetapi kesepakatan atau bukan kesepakatan, istilahnya mungkin kesepahaman dalam satu visi itu juga harus dimiliki oleh antar penegak hukum itu Pak. Agar sama-sama misalnya sepakat bahwa ini MKR, maka harus dalam satu visi yang sama, begitukah? Ya, jadi memang dalam MKR itu sudah kami jelaskan tadi bahwa itu mendudukkan semua pihak. Iya. Kan gitu, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian penyidik juga dihadirkan ketika terjadi di kejaksaan, korban, pelaku, itu semua didudukkan semua. Iya. Jadi masyarakat pun akan dimintai pendapat terkait dengan kelakuan si pelaku, kan begitu. Dan itu secara terbuka ya Pak? Secara terbuka ya. Ada pernah saya alami ketika saya dinas tempat lain, korban memaafkan. Iya. Tapi masyarakat menolak untuk di-RJ-kan. Nah, karena nggak bisa dilanjutkan, karena masyarakat menolak. Kan begitu, akhirnya kita limpahkan terkait pencurian burung kalau nggak salah.
Jadi setelah pelaku ini ditangkap polisi, ternyata nggak ada lagi pencurian bunuh di situ gitu. Yang dikhawatirkan masyarakat ketika ini nanti dikeluarkan, tahu-tahu muncul lagi gimana gitu. Itu yang terjadi yang pernah kami alami di tempat lain kan begitu. Itu akhirnya tidak terlaksana kan begitu. Jadi memang MKR ini tahapannya sangat melibatkan banyak orang. Kompleks. Ya. Jadi semua dimintai pendapat. Kalau kita hentikan bagaimana nih? Kira-kira ada yang keberatan nggak kan begitu. Ketika tidak ada komplain, nggak ada keberatan, ya itu kita jalankan. Itulah tugas jaksa di situ. Disampaikan Bu Vera, kita dominasinya di situ. Jadi kita pemilik perkara, kita memang benar-benar harus memastikan bahwa ketika ini kemudian kita RJ-kan, tidak timbul permasalahan hukum baru. Itu tugas jaksa di situ, paling utama di situ, tidak timbul masalah hukum baru. Kan begitu. Gitu Bu. Baik, berarti memang peran jaksa itu selain juga sebagai mediator, yang utama adalah sebagai penentu arah bagaimana terkait dengan kasus yang dihadapi oleh masyarakat itu ya. Baik. Ini kemudian juga banyak sekali masyarakat yang bertanya-tanya gitu ya Bu Vera dan juga Pak Sulis. Sebetulnya RJ itu bagaimana sistem pengawasannya, atau katakanlah kalau kita bertransformasi menuju ke MKR, bagaimana sistem pengawasannya agar masyarakat itu juga bisa ikut turut memantau gitu. Karena sekarang ini pendengar dan juga pemirsa, ini kan juga memang eranya adalah era keterbukaan, di mana masyarakat itu juga berhak untuk mengetahui kondisi yang ada, termasuk juga berhak untuk menjadi pengawas dalam tanda kutip tentunya terkait dengan evaluasi-evaluasi tentang jalannya kasus dan sebagainya. Bagaimana ini Bu Vera? Terkait pengawasan Mbak, jadi seperti tadi disampaikan, kita bahas di depan juga dan Mas Sulis juga bahwa dalam proses RJ dan MKR ini kan kita melibatkan pemuka masyarakat, baik itu ketua RT, kepala desa, kelurahan, maupun juga pemuka agama, tokoh-tokoh agama, dan beliau-beliau itu tetap diminta pendapatnya, masukannya, seperti apa perilaku kepribadian si pelaku. Itu tadi cross check tadi ya, Pak ya. Bahkan di cek juga, diperiksa juga apakah pelaku ini tulang punggung, penyebab apa dilakukan perbuatan itu, karena memang di sistem hukum pidana kita yang baru, kita harus mencari sumber permasalahannya, substansinya apa. Kadang-kadang nih ada orang memukul, tapi kita kan kalau dulu kita yang penting ada orang pukul, kemudian ada memar atau ada luka, berarti dia melakukan perbuatan pidana. Padahal belum tentu, bisa jadi sebelumnya ada peristiwa yang mungkin memicu itu. Nah, itulah yang harus dicari. Penyebab-penyebab itulah yang dicari, sehingga memang jaksa harus tahu, seperti tadi dibilang bahwa jaksa penentu perkara harus tahu permasalahan secara substansinya. Tidak hanya dilihat dari normatifnya, dilihat dari ini mukul, tapi kenapa dia mukul, ada sebab apa, apakah pemicunya, dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak. Baik, ini saya juga ke Pak Sulis. Pak Sulis, kalau melihat dari tadi kita bicara tentang proses demi proses, baik itu dari RJ kemudian menuju ke MKR, sebetulnya tantangan ke depan diberlakukannya MKR itu apa ini Pak? Mungkin ada catatan yang memang sepertinya ini memang menjadi satu tantangan, tetapi ya memang harus dijawab dengan karya nyata gitu ya. Silakan Pak Sulis. Terima kasih Bu Ros. Memang kalau kita melihat tantangan, sebenarnya kalau di kami ini kan RJ sudah dari tahun 2020. Betul, jadi sudah 6 tahun berjalan. Jadi kami melihat ini memang sudah menjadi semacam kebiasaan untuk kemudian menyelesaikan perkara dengan pidana yang ringan-ringan itu dengan pakai mekanisme ini RJ. Dulu kami memang menambahkan juga sanksi, namanya kalau di Jawa Tengah namanya aksi sosial, kalau sekarang namanya kerja sosial. Jadi dulu pelaku RJ itu juga kami minta untuk melakukan kerja-kerja sosial, misalnya nih membersihkan musola selama setiap hari Jumat selama 1 bulan. Dipantau tidak Pak? Dipantau. Itu yang menjadi tanggung jawab adalah ketua takmirnya. Di ketua takmirnya nanti memberitahu kepada kasih pidum atau kasih intel di wilayah kejarinya. Ada juga nanti dia membersihkan balai desa
balik kelurahan. Penanggung jawabnya siapa ya? Kepala desanya, lurahnya yang harus memberitahukan, menginformasikan kepada kita. Karena kan jumlah jaksa ini kan terbatas ya. Kan gitu, nggak mungkin jaksa setiap hari harus mentelengi orang, ini benar kerja sosial, nggak, itu tidak. Tapi jadi ya itu kita minta kolaborasi masukan. dengan masyarakat juga ya. Karena ini kan pelaporan mudah, pakai foto, pakai WA bisa dilakukan. Itulah yang kita lakukan tadi terkait yang sampaikan tadi, pengawasannya seperti apa. Itu tadi kita berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Kalau dia memang akses sosialnya harus ke masjid. Ada yang ke gereja. Kemarin dari Semarang tuh ada di gereja karena dia penginjilan di daerah Semarang lah. Dia ke sana, ditangan ke sana. Jadi yang melaporkan dari instansi lembaga yang kita minta untuk kedapatan tadi untuk membina si pelaku tadi, pelaku yang kita RJ-kan itu. Sampai batas waktu yang telah kita tentukan gitu, Bu. Oke. Seperti itu Bu pengawasannya kita lakukan. Baik, kolaborasi. Jadi terkait dengan RJ ini memang bukan hanya kalau kita bicara RJ pun mungkin secara internal dari pihak kejaksaan bukan hanya tanggung jawab dari kejaksaan saja ya, tetapi ada peran serta masyarakat di dalamnya, tokoh agama dan lain-lain. Begitu juga dengan MKR ya, Bu Veradona. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa, sayangnya memang waktu kita terbatas ya untuk membahas terkait dengan transformasi restoratif justice menuju ke mekanisme keadilan restoratif. Tapi ini adalah satu momen yang baik ya untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ini juga menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Hal-hal apa saja sih yang masyarakat itu harus tanamkan ke diri pribadi gitu ya terkait dengan hukum yang ada di Indonesia, termasuk juga transformasi RJ menuju ke MKR. Sebagai penutup, saya punya sedikit waktu untuk Pak Sulis menyampaikan dan nanti akan ditutup sepenuhnya oleh Bu Veradona. Silakan Pak Sulis. Terima kasih pemirsa dan pendengar RRI. Jadi kami mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bersama-sama berdialog tentang keadilan restoratif menuju ke mekanisme keadilan restoratif. Undang-undang kita, KUHP kita memang sudah mengatur bagaimana kemudian MKR ini dilakukan, kan gitu. Kemudian masyarakat juga harus memahami bahwa ada hak masyarakat yang ketika dia menjadi korban maupun pelaku, bahwa ada MKR di kita ini gitu. Tidak semata-mata kemudian kita menghukum, Mbak Ros, kan gitu. Sekarang ini paradigma hukum sudah berubah. Jadi dari penghukuman menjadi kepemulihan keadaan semula, kan begitu. Dan KUHP kita juga mengatur ketika kemudian terjadi pertentangan hukum antara kepastian hukum tadi ini, kepastian hukum itu kan semua dipidana, semua dipenjara, kan gitu. Dan keadilan, kita harus mengedepankan keadilan, gitu. Itu Bu Ros mungkin yang bisa saya sampaikan, monggo Mbak. Baik, Bu Veradona, silakan untuk pendengar dan juga pemirsa, ada pesan-pesan atau mungkin ada yang perlu di-highlight gitu ya terkait dengan transformasi restoratif justice menuju ke mekanisme keadilan restoratif. Terima kasih Mbak Rosi. Negara kita sekarang penegakan hukum membuka ruang-ruang dialog. Ruang dialog bagi seluruh masyarakat untuk turut serta dalam penegakan hukum. Seperti tadi disampaikan bahwa masyarakat juga bertanggung jawab untuk mengawasi, kan gitu. Adanya restoratif justice ini bukan hanya untuk pelaku tidak bertanggung jawab, namun ini malahan pelaku bertanggung jawab tidak hanya secara normatif, tapi juga dia bertanggung jawab secara sosial. Bagaimana dia juga memulihkan masyarakat. Nah, masyarakat pun bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemulihan keadaan itu juga. Demikian mungkin Mbak Rosi. Baik, Bu Veradona terima kasih, Pak Sulistyadi terima kasih juga sudah hadir di podcastnya RRI Semarang. Pendengar dan pemirsa, saya juga cukupkan sampai di sini untuk podcast RRI Semarang edisi bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Mudah-mudahan masyarakat ini juga semakin teredukasi dengan hadirnya informasi-informasi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan saya juga akan meminjam jargon dari Bu Vera dan juga Pak Sulis. Ini kenali hukum, jauhi hukuman. Betul ya Bapak Ibu? Oke, baik. Akhirnya saya Rosi pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak hadirnya siaran kami baik melalui FM 89 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital, dan satu lagi melalui YouTube RRI Semarang. Terima kasih, sampai jumpa.